Hello, kalian yang ada di bumi, yang ada di planet, yang ada di bintang, bulan, matahari, yang lagi sangi, yang lagi coli, mohon jeda sebentar dan tonton video ini sampai habis. Setuju? Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa sediakan kopi dan cemilan. Oke? Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Wurong Trang 1. Bebas berbagi riang sesuka hati. You and me, berbagi bersama di Pizza Hut. Film ini dimulai dengan dua mahasiswa yang bernama Hailey dan Rich yang panjat tebing di pegunungan Virginia Forest. Lalu Rich mencapai puncak dan melihat pemandangan. Sementara Hailey terus mendaki. Hailey mulai meronta dan jatuh, tetapi jalur panjatnya menangkapnya. Lalu dia memanggil Rich untuk menariknya ke atas tebing, tetapi dia tidak menanggapi. Dia melihat Rich terbaring mati, dan kemudian tubuhnya terlempar dari tebing. Kemudian seseorang mulai menarik Hailey ke atas tebing di dekat jalur panjatnya. Dia memotong garis dan jatuh, mendarat di mayat Rich. Lalu dia berhasil melarikan diri dan melihat pepohonan bergerak dan tawa menakutkan terdengar. Hailey hampir mencapai mobilnya, tetapi dia tersandung seutas kawat berduri dan ditarik kembali ke dalam hutan oleh kekuatan yang tak terlihat. Lalu dia berteriak, Enak banget. Scene berpindah ke Chris Flynn, seorang mahasiswa kedokteran sedang mengemudi melalui pegunungan Virginia. Dalam perjalanan untuk wawancara kerja, karena tumpahan ban kimia di jalan di depannya, dia terpaksa mengambil rute berbeda. Dia berhenti di sebuah pompa bensin tua yang kumuh dan bertemu dengan seorang pria tua. Orang tua itu memberinya petunjuk ke arah rute lain, lalu menunjuknya kepada Chris peta yang merinci kemana harus pergi. Chris mengambil jalan dan pergi. Saat Chris mengemudi, mobilnya mulai kehilangan kendali dan menabrak Range Rover yang terdampar di tengah jalan. Mobil itu milik sekelompok teman dalam perjalanan hiking, Jesse, Carly, dan tunangannya Scott. Lalu Jesse menemukan seutas kawat berduri di hutan yang diikat pada pohon di seberang jalan setelah ban bocor. Jesse, Carly, dan Scott pergi ke hutan untuk mencari bantuan. Chris bergabung dengan mereka, sementara Evan dan Franz tetap bersama di mobil. Setelah Evan dan Franz melakukan pengisapan, Evan mulai perbaiki mobil mereka, sementara Franz masuk ke mobil Chris. Saat Evan sedang memperbaiki mobil, dia mendengar suara dari hutan dan pergi untuk menyelidiki. Setelah beberapa saat, Franz memperhatikan bahwa dia hilang, dan dia pergi ke hutan untuk mencarinya. Saat Franz menjelajah lebih jauh ke dalam hutan, dia menemukan sepatu dan terengah-engah saat dia menentukan telinga Evan yang terputus. Saat Franz tersandung ke belakang, ada sosok tubuh yang melingkar kawat duri di sekitar mulutnya, merobeknya hingga terbuka. Saat Chris, Jesse, Carly, dan Scott mencoba mencari bantuan, mereka menemukan kabin terisolasi. Mereka masuk ke kabin menemukan berbagai macam benda, seperti kawat berduri, kunci mobil, barang bekas, dan bagian tubuh manusia di lemari es dan di kamar mandi. Mereka ngeri dan mencoba melarikan diri, tetapi mereka mendengar penghuninya kembali dan terpaksa bersembunyi. 3 pria gunung kanibal, semuanya rusak, memasuki kabin dan membawa mayat Franz. Chris, Jesse, dan Scott diam-diam menonton dengan ngeri saat tubuhnya dibantai dan dimakan sebagian.
Saat para kanibal tertidur, teman-teman berjalan tanpa suara dan mencapai pintu. Chris menahan pintu agar Jesse, Carly, dan Scott bisa keluar dengan selamat. Saat Chris membuka pintu, dia memeriksa para kanibal untuk memastikan masih hidup. Sayangnya, Sawtooth terbangun dan Chris lari. Jesse memperhatikan ini, dan dia, Carly, dan Scott berlari cepat bersama Sawtooth, memperingatkan para kanibal lainnya dan mulai mengejar mereka. Kelompok itu bersembunyi di tempat terbuka dengan banyak mobil. Yang mereka sadari adalah mobil-mobil korban mutan. Chris melakukan pengalihan dan ditembak di kaki dengan senapan. Scott menyelamatkannya dengan menggunakan dirinya sebagai umpan, memungkinkan Jesse dan Carly mencuri salah satu truk kanibal. Carly masuk ke truk dan mereka mencoba menemukan Scott. Carly melihat Scott di hutan. Saat Scott mulai masuk ke dalam truk, dia ditembak 3 kali di punggungnya. Dan anak panah itu hampir mengenai Lynn. Dan Chris memaksa Jesse untuk mengemudi dan melarikan diri dengan cepat. Para kanibal mengambil mayat Scott dan membawa kembali ke kabin mereka. Chris, Jesse, dan Carly menemui jalan buntu di jalan dan harus terus berjalan kaki. Tetapi Carly tetap bertahan dan masih tertekan karena kehilangan Scott. Jesse dan Chris menghiburnya dan mereka terus berjalan. Mereka menemukan menara pengawas tua dan mulai naik. Dan mereka menemukan radio dan menggunakannya untuk meminta bantuan. Tetapi tidak mendapat jawaban. Mereka melihat para kanibal yang dipersenjatai dengan obor dan mencapai kaki menara pengawas. Radio mulai menanggapi mereka, memperingatkan para kanibal. Para kanibal menembak dan menghancurkan radio. Setelah para kanibal memanjat tangga dan masuk ke menara pengawas, mereka menembaknya. Chris, Carly, dan Jesse melarikan diri dengan melompat keluar jendela ke pohon terdekat. Mereka mulai memanjat, tetapi 3 jari Julian Rains telah memanjat pohon di depan mereka. Chris dan Jesse mulai mendekati lebih tinggi saat Carly beristirahat. Chris dan Jesse berhasil mencapai pohon lain, tapi sayangnya 3 jari menyelinap di belakang Carly dan membawa kepalanya menjadi 2 dengan kapak dan tubuhnya jatuh melalui pepohonan. Saat Chris dan Jesse menyaksikan dengan ngeri, mereka melarikan diri dari kanibal dan bersembunyi di gua dekat air terjun hingga keesokan paginya. Jesse bangun dari mimpi buruk saat Chris menghiburnya. Saat mereka menemukan jalan keluar dari hutan, orang-orang gunung menemukan mereka dan mendorong Chris menuruni bukit dan menangkap Jesse dan membawanya kembali ke kabin mereka. Chris selamat dari kejatuhan dan bertemu dengan seorang syarif. Tetapi sebelum dia dapat meyakinkan syarif tentang apa yang terjadi, syarif dibunuh oleh panah di matanya dari hutan. Chris melompat ke dalam truk polisi dan mencoba untuk pergi, tetapi tidak dapat menemukan kuncinya. Chris bersembunyi dan mengawasi saat kanibal memuat tubuh syarif ke dalam truk dan membawanya kembali ke kabin. Chris menumpang dengan bergantung di bagian bawah truk mereka. Ketika para kanibal tiba di kabin, Jesse diikat ke tempat tidur dan disumpal dengan tali anjing. Saat dia akan terbunuh, Chris mengemudikan truk polisi melewati kabin dan masuk ke 1A. Chris melepaskan ikatan Jesse dan Jesse menembakkan. Sawtooth di belakang dengan anak panah. Dia dan Chris mulai melawan dan menghabisinya dengan memukulnya dengan kapak. Chris dan Jesse memprihatinkan bahwa para kanibal masih hidup dan mereka segera pergi keluar. Chris hanya memiliki 1 peluru yang tersisa yang dia tembak ke truk, meledakkan kabin dengan para kanibal masih di dalam. Chris dan Jesse mengemudikan truk kanibal berhenti kembali di pompa bensin. Chris terluka parah
keluar dari truk dan menghancurkan peta ke kabin kanibal. Jadi, tidak ada yang akan pergi ke hutan lagi. Selesai.